Mapan, tapi kan kita nggak tahu ya Pak ya. Jadi saya berharap lagu-lagu saya ini menjadi aset untuk nanti menjadi warisan yang sangat spesial, yang sangat berharga untuk anak cucu saya kelak. Tapi di Indonesia ini, menurut saya negara belum hadir. Yang satu negara belum hadir, istilahnya profesi saya sebagai penyanyi, pencipta lagu, walaupun mungkin saya punya aset rumah, punya aset mobil, tapi itu tidak cukup untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak tertentu untuk memberikan semacam, misalnya saya polisi atau mau KPR gitu, lagu saya itu sudah bisa menjadi ini ya, menjadi jaminan gitu ya. Itu satu. Terus hal lain lagi menurut saya, semua pencipta lagu, semua pemilik hak cipta, semua hal-hal yang terkait dengan seni itu adalah tools yang penting dalam sebuah bangsa. Karena bangsa yang baik adalah yang bisa atau mempunyai hasil karya seni yang besar. Karena seni itu adalah tools suatu bangsa yang bisa mungkin bisa menjadi senjata untuk bukan menguasai bangsa lain, tapi juga bukan menjajah bangsa lain, tapi kita bisa bisa berkibar di bangsa lain. Contohnya Korea gitu ya, di promosi ya, kita bisa, Korea itu bisa brainwash negara-negara lain dengan K-popnya, dengan drakornya. Dan menurut hemat saya, Indonesia adalah negara yang sangat kaya gitu. Kita ada banyak banget provinsi dengan berbagai macam kesenian tradisional dan lain sebagainya, yang pastinya itu bisa lebih dari bangsa lain. Tapi hal lain adalah dengan ratusan karya saya pernah mendapat royalti yang mungkin cuma 90.000, mungkin cuma 135.000 atau dan lain sebagainya. Tapi saya juga pernah punya ratusan juta. Tapi saya melakukan pertanyaan kepada LMK. Jadi kenapa kok saya 10.000 misalnya ya, contohnya saya 10.000 royalti, kenapa nggak 100.000, atau sebaliknya kenapa 300.000, kenapa nggak 10.000? Itu pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan transparan dan akuntabel, sehingga menurut saya LMK mungkin baik ya. Saya rasa LMK atau LMKN di sini baik, tapi mungkin menjalankannya masih kurang sempurna gitu. Oleh sebab itu saya merasa selama saya masih ada, selama saya masih hidup, karena jujur kalau flashback lagi ke belakang, waktu saya dipinang oleh Gerindra, saya juga berbicara kepada Bapak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra bahwa oke, saya nyalek, tapi tujuan saya bukan saya menjadi politisi, tapi saya ingin memperjuangkan hak cipta, bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu saya, sehingga mungkin anak cucu saya nanti mungkin bisa mendapatkan sedikit banyak dari hasil yang sudah dihasilkan oleh ibu bapaknya gitu. Tapi sampai sekarang hal ini belum terjadi. Oleh sebab itu saya minta dukungan dari partai saya, dari Pak Prabowo juga, bahwa saya ingin didukung ketika saya ingin mengubah undang-undang hak cipta tersebut. Kalau bicara dengan pasal per pasal, mungkin saya ini orang awam, saya cuma bisa berkarya, saya cuma bisa menciptakan sesuatu, tapi ada hal-hal yang menurut piawai orang-orang yang lebih memahami hal-hal tersebut, sehingga saya sebagai dewan, saya berbicara dengan fraksi saya tentunya ya, apakah saya boleh mengusulkan dengan kita itu direvisi secara personal, tidak melalui komisi dan lain sebagainya. Ternyata saya punya hak penuh mengenai itu, sehingga saya memberanikan diri datang ke Balek. Jadi semua prosedur yang memang dilakukan saya lakukan. Saya melalui Balek usulannya, lalu kemudian sekarang posisinya sedang di BKD, dan kita semua pemangku kepentingan memerlukan kesadaran yang sangat tinggi, karena sekali lagi saya tegaskan hak cipta ini bukan milik dan hak semua musisi, tapi ada pemangku kepentingan yang lain, ada penulis, ada penerbit, ada pelukis dan lain sebagainya yang mungkin suaranya harus sama-sama didengarkan gitu. Jadi
sampai detik ini posisi Badan Keahlian DPR RI sedang mendengar masukan dari berbagai pihak, input dari berbagai pihak, yang mana pastinya semua pihak atau mungkin sebagian mempunyai pemandangan yang berbeda-beda. Tapi saya yakin semua pandangan itu tujuannya sama, menghasilkan sesuatu yang baik untuk di kemudian hari. Maka oleh sebab itu saya berharap perbedaan pendapat itu seyogianya bisa dilakukan dengan cara kajian-kajian yang sehat ya tentunya ya, tidak melulu memaksakan kehendak personal ataupun kelompok tertentu, tapi juga ini menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita semua ya. Terus adanya transparansi dari LMK mungkin yang sampai saat ini belum saya terima, tapi saya yakin keputusan dari pemerintah untuk ada LMKN dan LMK itu sudah betul, tapi mungkin tata kelolanya yang masih perlu diperbaiki, sehingga saya merasa undang-undang ini harus dilakukan perubahan mengingat adanya digitalisasi, adanya AI dan perkembangan lainnya membuat undang-undang yang ada sekarang itu belum relevan, tidak relevan dipergunakan sekarang. Tapi dengan adanya konflik dari berbagai pihak mungkin ya, karena undang-undang yang belum direvisi ya, jadi menurut hemat saya mungkin kita harus mematuhi dan menghargai undang-undang yang ada. Jadi yang digunakan adalah undang-undang yang sudah ada. Lalu kemudian platform itu kan banyak ya Pak ya, ada beberapa UGV, ada TikTok dan lain sebagainya ya, banyak sekali yang juga baik untuk promosi lagu dan lain sebagainya, tapi juga tanpa tidak mengindahkan hal-hal yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada gitu. Lalu hal lain lagi, saya merasa semua pemangku kepentingan harus didengar, karena di DPR RI ini bukan hanya saya sebagai musisi, ada Ahmad Dhani, ada Once, ada Pasha, ada mewakili penyanyi, ada Nava Urba, ada Sinat Kasari, yang kemudian suaranya semuanya harus didengarkan. Tapi kemudian kita juga harus legowo ketika para pakar nanti dan para pemangku kepentingan itu setelah diuji ya, bukan hanya oleh kita di DPR, tapi juga oleh universitas-universitas, kampus-kampus yang ada, oleh pakar-pakar yang piawai gitu ya, baik S1, S2 maupun S3 yang pasti lebih paham dari saya. Keputusan itu harus kita terima sebaik-baiknya. Terus latar belakang saya juga